semester yang mana? Semester 2. Semester genap. Nilainya kemarin bagaimana? Bagus. Lumayan apa? Cukup. Lumayan bagus. Baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan Pak Is untuk memimpin doa. Gimana dulu, siap gerak? Sudah mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sekarang coba dicek sepatunya, talinya sudah diikat apa belum? Sudah. Kaos kakinya, ya kaos kakinya kok kecil sekali deh Pak. Ayo ditarik ke atas, sedikit aja tumitnya biar nggak kelihatan. Bajunya, kalau hari Kamis dimasukkan apa dikeluarkan? Nah, coba berdiri sebentar, kita mau melihatnya. Tadi perhatikan jilbabnya yang perempuan, rambutnya cek, ada yang kelihatan nggak? Ya, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya Bunda cek presensi adik Rizky. Nggak masuk, sakit. Sakit apa ya? Sakit hati. Sakit hati. Alden, Alif, Alia. Bukunya sudah di atas meja. Nah, pulpennya sudah. Oke. Siap untuk menerima materi hari ini? Siap. Baik, semuanya fokus ke depan. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang menulis teks cerpen berdasarkan nilai-nilai yang terkandung pada hikayat. Hikayat apa saja kemarin yang sudah kita baca? Hikayat Saijan. Kemudian hikayat si miskin. Hikayat apa lagi? Iya, kan enggak Saijan dan kan ini jadi satu. Ya, hikayat Saijan dan boleh dituliskan di depan. Masya. Hikayat apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Hikayat Saijan dan apa? Dan ikan modal. Ya, hikayat si miskin. Kemudian hikayat apa lagi? Yang membuat kalian terseduh-seduh kemana itu loh? Ibu apa ya? Masih ingat? Hikayat ibu muda kurir narkoba. Dan satu cerpen. Cerpen apa kemarin itu? Sepenggal cinta atau sepenggal kisah ya? Sepenggal cinta. Sepenggal cinta. Cerpen sepenggal cinta. Apa bedanya hikayat dan cerpen? Ada yang masih ingat? Yang mana Mas? Kalau hikayat itu bersifat istilah saintis, kalau cerpen bersifat masa kini atau modern. Nah, sudah pernah menulis cerpen? Sudah. Kalau sudah, berarti kalau kamu menuliskan cerpen itu inspirasinya dari mana? Biasanya dari kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian menuliskan cerpen berdasarkan kisah orang lain? Pernah? Iya. Lebih mudah yang mana? Lebih mudah diri sendiri. Tapi kita hari ini berdasarkan nilai-nilai yang ada pada hikayat ya. Coba perhatikan slide berikutnya. Nah,
Belum. Kalau belum, kita tayangkan secara langsung. Ini namanya hikayat Bayan Budiman. Kalau tidak ada scannernya, bisa diketikkan tautan. Nanti TPS, ya semuanya bisa membaca secara lebih jelas. Kita baca bersama dan kita cari nilai apa yang terkandung pada hikayat Bayan Budiman. Jadi hikayat Bayan Budiman itu terdiri atas 8 bagian ya. Jadi hikayat itu kan kemarin cirinya adalah salah satunya adalah berseri ya. Jadi berseri-seri 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, hikayat Bayan Budiman ini terdiri atas 8. Yang kita pelajari hari ini adalah seri 1 dan seri 2. Yang seri pertama berjudul Burung Bayan. Silakan dibacakan oleh Sylvia. Yang berhasil biar didengar sama teman-teman. Dalam cerita ini disebutlah nama Bayan yang budiman. Bayan adalah nama burung yang dapat berbicara, baik hati, dan memiliki sifat-sifat terpuji seperti layaknya manusia. Ia pun pandai bercerita tentang segala hal yang mengandung hikmah berupa nasihat yang bermanfaat, khususnya bagi manusia. Burung Bayan bercerita tentang anak yang harus berbakti kepada orang tuanya, istri yang harus setia kepada suaminya, dan manusia yang harus selalu berdoa memohon pertolongan Allah, Tuhan semesta alam ini. Ia tidak mau berbuat jahat, keji, dan berbicara yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itulah, ia disebut burung Bayan yang budiman. Ya, selanjutnya tunjuk satu teman. Suaranya teman. Tidak. Teman juga. Saya berkata, di suatu negeri, hiduplah seorang tua bersama keluarganya. Pekerjaan orang tua itu sehari-hari adalah menangkap burung dan ayam di hutan. Ayam dan burung hasil tangkapannya lalu dijual di pasar. Uang hasil menjual ayam dan burung itulah yang dipakai untuk menghidupi keluarganya. Sehari sebelumnya, orang tua itu sudah menempel lem pada batang-batang pohon. Ketika sampai di hutan, orang tua itu langsung menuju sebuah pohon yang paling besar. Dilihatnya banyak burung bayan menempel di daun-daun dan ranting pohon itu. Ia segera melepas bajunya lalu sambil membawa golok, ia mengajak pohon besar itu. Sesampai di atas, ia melihat burung-burung diam seperti sudah tak bernyawa. Lalu diambilnya satu persatu dan dijatuhkan ke tanah. Dalam waktu yang tidak lama, sudah ada 99 ekor bayan yang dijatuhkan ke tanah. Ia melihat pula seekor lagi yang belum diambilnya karena burung yang satu itu menempel pada dahan yang paling tinggi. Tak kala orang tua itu akan menjangkau burung itu, tiba-tiba golok yang dia selipkan di celananya terjatuh. Burung bayan yang sudah berada di tanah mengira yang jatuh itu adalah temannya yang tinggal seekor lagi. Lalu, sesuai dengan rencana, apabila sudah benar 100 yang dijatuhkan ke tanah, burung-burung bayan itu segera terbang bersama-sama. Bayan yang jumlahnya 99 itu tidak tahu bahwa suara benda jatuh itu adalah sebuah golok, bukan temannya. Maka terbanglah mereka menyisakan satu ekor burung bayan. Orang tua itu sangat sedih dan kecewa hanya karena mendapatkan satu burung bayan saja. Keesokan harinya, dibawanya burung itu ke pasar. Tiba-tiba ada seorang saudagar membaginya lalu berkata, "Berapa mau jual burung itu?" "Terserah berapa saja uang yang harganya," jawab orang tua itu. Ia sangat terkejut dan hanya tak percaya pada sejumlah uang yang diberikan saudagar itu. Ia diikuti perasaan gembira dan bergegas pulang bertemu anak istrinya. Baik. Dari hikayat Bayan Budiman, nilai apa yang paling menonjol menurut kalian?
tua memberikan lem pada batang pohon. Nah, berharap burung yang menempel pada pohon itu sejumlah 100 burung. Namun sayang, yang dibawa pulang hanya Satu. Dia sedih atau biasa saja? Sedih karena apa? Ya, karena dia hanya mendapatkan 1 burung, yang artinya bahwa hasil yang didapatkan atau uang yang akan didapatkan itu sedikit, kan hanya 1. Nah, kejadian selanjutnya justru di luar dugaan, ada saudagar kaya yang membeli burung sayang itu dengan harga yang mahal. Berarti itu nilai apa ya? Nilai apa itu? Tentang rezeki. Tentang rezeki. Religius. Tepuk tangan untuk Tasya. Semangat. Ya. Religius pertama. Yang kedua, sosial. Coba dijelaskan. Sosial karena ada 99 perubahan yang akan terbang bersama-sama ketika ada burung 100 yang dijadikan. Artinya ada kerjasama di antara burung kaya yang bisa kita teladani. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Nilai apa yang terkandung pada hikayat Bayan Budiman? Sudah, itu saja. Coba kita cek ya, nilai apa yang paling menonjol pada hikayat Bayan Budiman? Nilai edukasi dan nilai religi. Coba kembali kepada bagian ke-1. Di situ ada keterangan bahwa di dalam hikayat Bayan Budiman itu mengajarkan anak-anak yang patuh kepada orang tua, mengajarkan istri yang harus patuh kepada suaminya, dan apalagi manusia yang selalu harus berdoa. Nah, itu adalah sebuah nilai-nilai pendidikan yang harus kita pelajari. Maka dari itu nilai yang paling menonjol adalah nilai edukasi dan nilai religi. Baik. Nah, selanjutnya supaya kalian memahami caranya menuliskan nilai-nilai hikayat ke dalam cerpen itu bagaimana sih? Ya, kita lihat contoh dari cerpennya. Pindai lagi. Pindai aku untuk membaca teks per teks. Nah, ini cerpen yang dikembangkan dari nilai religi dan nilai edukasi atau nilai pendidikan. Siapa yang mau baca? Semuanya boten. Mana ini? Ayo semangat dulu nyanyi dah. Nyanyi dulu dah. Nyanyi apa ini? Siapa yang mau nyanyi? Coba? Alif. Ya. Ayo berdiri dulu, ini nggak semangat, ini kurang semangat, berdiri. Wah, ngantuk ini masih pagi kok sudah ini harusnya jalan ya. Ayo, nyanyi apa nih? Semuanya berdiri. Nah, siapa yang mau bacakan yang di depan keluarga Pak Hadi? Ali. Yang keras ya? Ya. Ali.
rumah. Keluarga Bapak Andi terlihat cukup bahagia dan bersentosa. Bapak Andi menikah dengan sudah 5 tahun lamanya. Anaknya 3. Sekarang anak-anak sudah sekolah semua. Yang pertama kelas 6 SD, yang kedua kelas 3 SD, dan yang kelima TKA. Jangan bingung dengan usia anak-anak mereka. Lilis telah memiliki 2 orang anak bawaan sebelum menikah dengan Pak Andi. Demikian juga Pak Anda bersama kakak Andi dan Kak Ato. Jangan tinggalkan mama seperti kakak-kakakmu ya nak. Jadi tetap tinggal di kota ini, Mam. Dulu mama bilang sudah besar, mama nanti jemput, jadi sekarang sudah besar. Jadi yang jemput mama dan ayah berjalan-jalan dari kota. Apa itu? Naik dari mobil, Mak. Begitu lagi kehidupan Pak Adi dan Lilis kembali harmonis. Lilis lambat laun lebih aktif mengikuti organisasi ibu. Jadi fokus dengan pekerjaannya. Tetapi kita harus mengalami jatuh dari dulu agar bisa merasa baik. Ya, kadang kita harus mengalami jatuh terlebih dahulu supaya kita bisa merasakan nikmatnya bangkit. Ya, begitu ya. Kalau kita tidak pernah jatuh kan kita tidak tahu rasanya untuk bangkit, untuk berdiri. Temukan nilai edukasi pada teks PAIS. Dituliskan di depan. Belum tahu. Dan sharing nilai religi. Oh, edukasi baik. Tadi ditukar ya, PAIS yang ditukar. Edukasi, religi. PAIS yang religi. Nilai edukasinya bagian mana? Apakah sama? Ada yang menambahkan nilai edukasinya? Ya, ditambahkan Mahira, boleh. Nilai religinya yang mengaji. Kalian bisa? Pintar ya, untuk nilai edukasinya sudah betul, berbakti kepada
Ambil dua. Terserah. Bebas. Dua nilai. Hati-hati ya, kertasnya lengket itu barangkali double. Karena jumlahnya pas untuk 36 siswa. Sudah dapat semuanya? Sudah. Yang sudah dapat nilai-nilainya dituliskan pada kolom yang paling atas. Dituliskan pada kolom yang paling atas pada LKTB-nya. Nilai-nilai yang dikembangkan itu ditulis. Ya. Jadi pada bagian yang pertama itu kan ada nilai-nilai yang dikembangkan. Kalian dapat 2 nilai. Dituliskan di situ. Kalau tidak mau tulis bawa pen boleh ditempelkan. Boleh ditempelkan. Kemudian setelah itu kalian kembangkan kerangka ceritanya terlebih dahulu. Ya, kerangka ceritanya, tokohnya boleh, temanya boleh ya, dibaliknya. Ini kan tidak ada tokoh di sini. Boleh dituliskan di belakangnya. Bu, saya mau tuliskan tokohnya dulu, Bu. Boleh. Bu, saya mau tuliskan sifatnya dulu, Bu. Tokohnya nanti saja. Boleh. Ya. Jadi hari ini kita buat kerangka terlebih dahulu. Supaya dalam pengembangan cerpen kalian sudah tidak kebingungan lagi. Sudah ada acuannya di sini. Ada yang kurang paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, sebagai referensi kalian juga bisa menghubungkan dengan hikayat yang kemarin. Bu, saya pinginnya tokoh yang seperti hikayat kemarin, Bu. Tapi saya mau revisasi ceritanya. Boleh. Ya? Bisa bekerja? Sudah mulai bisa bekerja? Kira-kira? Kayaknya masih bingung ya. Ini buat sendiri. Buat sendiri. Karena menulis itu pekerjaan mandiri, bukan pekerjaan orang, ya. Bingung? Buat sendiri. Berdasarkan apa? Hikayat. Iya, berdasarkan hikayat. Boleh. Hikayat itu boleh, buat sendiri boleh. Yang penting ada nilai 2. Gitu ya. Jadi boleh berdasarkan hikayat yang sudah kalian baca kemarin, hikayat Saija, hikayat Soja, hikayat si miskin, boleh juga hikayat ibu muda Purnatoba, boleh juga hikayat Bayar Bima. Yang penting nilai yang kalian pilih tadi, 2 nilai yang kalian pilih tadi itu ada di dalam cerpen yang kalian tuliskan, ya. Jadi dimodifikasi sendiri sekreatif kalian. Bebas. Sudah? Paham? Paham. Ini silakan mulai bekerja. Kalau misalkan ragu-ragu boleh menggunakan pensil dulu. Ya. Baik. Selamat bekerja. Ya. Iya, dimodifikasi menurut kreativitas kalian sendiri. Wes bebas. Yang penting 2 nilai kita bilang. Yang penting 2 nilai yang sudah kalian pilih ini harus ada pada cerpen yang kalian tulis. Ya. Ya, bisa. Apa? Yang pertama Sylvia dapat poin tambahan 10 poin. Tepuk tangan. Ayo lagi. Sylvia sudah. Ini saya mendapatkan nilai sosial dan nilai fisika. Berdiri Mandira.
judulnya Belajar Menilai Masa Depan. Tokohnya ada dua, namanya Bidan dan Ira. Sifat dari kedua tokoh tersebut adalah protagonis. Latarnya belajar di sekolah. Di orientasi saya ada perkenalan tokoh utama, latar serta wataknya. Di komunikasi menceritakan tentang Bian yang dulunya saat SMP dia selalu malas belajar, dan saat di SMA Bian ini bertemu dengan Ira yang menjadi teman dekatnya di SMA. Di resolusi berisi Bian yang dimotivasi oleh Ira, dan akhirnya dia mulai sadar akan pentingnya masa depannya. Akhirnya Bian mengajak Ira untuk belajar bersama. Di evaluasi, Bian dan Ira membuat kelompok belajar dengan teman-teman lainnya yang ada di kelasnya. Di kode, akhirnya Bian dan Ira dan juga teman-teman lainnya mampu diterima di universitas yang diinginkan. Iya, betul. Tadi sudah ada nilai apa yang masuk tadi dari pendidikan dan sosial yang sudah difoto dan dikirimkan di grup ya. Baik, untuk pertemuan hari ini Bu sudah cukupkan sekian. Jadi minggu depan pembelajaran kita adalah mengembangkan kerangka cerpen yang sudah kalian tuliskan pada pagi hari ini. Jadi ini jangan lupa difoto, dikirimkan, dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, apakah dalam mengembangkan kerangka cerpen kalian menemukan kesulitan? Tidak. Kalaupun ada kesulitan di bagian